bahwa orang bisa itu karena terbiasa, dan hal remeh kalau dianggap sepele atau diremehkan itu bisa jadi berbahaya. Memasang peak border atau garis tepi memang simpel, sederhana. Tetapi yang belum pernah tentu menjadi masalah. Atau yang sekedar tahu karena coba-coba tapi nggak paham triknya yang benar juga bisa jadi nanti jadi masalah. Yang pertama, tahu kan yang dimaksud garis tepi itu? Nah, garis tepi itu kalau saya contohkan itu, nah itu yang figura nomor 2 dari barat paling atas itu kan ada garis tepinya. Dia berbentuk kayak itu ukiran-ukiran. Itu namanya garis tepi. Baik, kita mulai cara memasukkan peak bordernya. Itu kita buka dulu di peak layout. Ya, jadi ini Pak, dibuka di yang lain kok bisa? Ya, bisa. Di sini saya ajarkan di peak layout saja. Nanti kalau yang menemukan di tempat lain juga nggak ada masalah. Makanya kalau main komputer itu perbanyaklah otodidaknya ketimbang teori yang dari guru, dari buku gitu ya. Otodidak maksudnya pelajari sendiri. Nanti kamu akan menemukan, oh ini untuk ini untuk ini. Ya. Nah, langsung saja di peak layout. Di sini ada namanya peak border, kelihatan ya. Ini di sebelah sini ada peak border. Makanya diikuti di laptopnya sehingga kalian bisa melihat lebih jelas. Ya, jadi kita aktifkan peak layoutnya, terus kita klik peak bordernya. Nah, di sini ada peak border, ada border. Border ini untuk yang garis-garis itu, tabel-tabel. Ya. Nah, kita pakai peak bordernya ini aktif. Kalau yang memilih garis biasa itu ada di sebelah sini. Ini yang garis-garis biasa. Nanti hasilnya akan ditampilkan di sebelah sini. Nah, di sebelah sini akan kelihatan hasilnya. Ya, misalnya kalau kita pakai salah satu, nah ini hasilnya. Kalau kita pakai yang ini, nah ini hasilnya. Garis tepinya seperti ini. Kalau yang mau model itu adanya di art. Art itu seni. Nah, kalau mau model itu yang di paling bawah. Di paling bawah kita klik tanda panah ke bawah. Nah, di situ muncul banyak pilihan. Ya. Menemukan? Nah, tinggal itu dipilih yang mana. Oke, saya ambil salah satu contoh ya. Saya ambil salah satu contoh peak border, misalnya inilah yang model figura. Atau ya saya pakai, ya sudahlah, saya pakai model figura ini aja ya. Nah, ini muncul, petunjuknya muncul, ini loh gambarnya. Tetapi di sini ada dua pilihan yang perlu diperhatikan. Pilihan pertama, dia dihabiskan di tepi kertas. Jadi garis tepinya itu dihabiskan di tepi kertas atau di dalam ketikan, atau di luar ketikannya, di luar teks. Misalnya kalau saya ambil gambaran seperti ini, ya seperti ini. Anggaplah ini ketikan ya, fotokopi KTP ini. Ada dua jenis penempatan peak bordernya. Ada yang langsung di tepinya sini, tepi ketikan ini, atau di tepi kertas di luar sini. Tergantung kita mau kasih peak border apa. Kalau misalnya membuat cover laporan, itu lebih baik di pinggir teks. Nanti kalau di ujung kertas, kan dia dijilid tuh. Kalau di ujung kertas, nanti kan dia dijilid. Kalau dijilid, peak border yang sebelah sini kan ketutup lakban. Paham maksud saya? Ya, makanya kita di dalam kotaan sini. Kalau buat pengumuman nggak masalah, misalnya pengumuman 17-an atau apa, boleh di paling luar. Nah, sekarang saya tunjukkan aja bedanya. Jadi ini kalau langsung saya oke,
Nah, dia ada di luar banget. Tuh kelihatan kan? Ketikanya di sini, tapi dia ada di luar. Coba ini kalau kita perdalam, misalnya jaraknya diperdalam 5, 5. Sekarang kita lihat. Nah, ketikanya ada di sini, di kotak ini. Tapi back bordernya tetap di luar sini. Kalau pengumuman nggak masalah. Tapi kalau dijilid, nah ini nanti kan kena jilitan di sebelah sini. Kena lakban. Dia jadinya tertutup. Nah, kita contohkan misalnya di sini lakban. Ya, karena dia berupa lakban, sehingga nanti seolah-olah dia tertutup lakban di sininya garisnya. Maka sebaiknya ditaruh di pinggir teks ini. Paham di sini bedanya? Nah, caranya bagaimana? Caranya begini. Setelah kita tadi memilih back bordernya ya. Nah, saya kembalikan lagi. Ini kan sudah kita pilih modelnya misalnya. Maka masuk ke option. Ya, masuk ke option atau option. Nah, di ini measure from. Nah, yang sini. Ini kan edge of page. Berarti dia di tepi kertas tadi. Tapi kalau di teks tinggal kita klik, kita pilih teks. Nah, sekarang kita lihat bedanya ya. Saya masukkan ke teks. Saya pilih yang teks. Nah, bisa diperhatikan. Oke. Nah, ada di tepi teks. Paham di sini maksudnya? Bedanya paham tadi? Nah, satu lagi. Ini kalau kita biasanya kalau cover itu kan hanya depannya tok ya yang bergaris. Tidak semua begini kan? Ini kadang anak-anak ini kalau bikin cover semuanya laporan semuanya bergaris. Padahal yang dibutuhkan kan depannya tok. Nah, ini juga diingat-ingat kembali ke back bordernya tadi ya. Jadi ini harusnya pengaturannya itu di awal. Cuma saya bolak-balik itu supaya lebih jelas saja. Maksudnya pengaturannya di awal, sekali buka ya itu diatur semua. Gitu ya. Nah, pilihannya ada di apply to. Nah, itu diklik, pilih this section. Maksudnya hanya lembar ini saja. Lembar mana yang kamu aktifkan, hanya itu nanti yang dikasih garis tepi. Tapi kalau dia hanya di halaman pertama ini, first page only, first kan pertama. Nah, kita klik first, oke. Nah, lihat hasilnya, yang back border hanya halaman pertama saja. Ya, itu cara pasang back border. Ingat, orang bisa karena terbiasa. Hal remeh kalau diremehkan bisa jadi berbahaya. Ini simple mainnya, tapi kalau tidak pernah dan tidak mau mencoba, ya menjadi susah. Sampai sini tentang penempatan back border ada yang mau ditanyakan?